Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Buat kalian yang lagi makan, ngopi, ngudut, atau lagi buang hajat, atau lagi ngapain lah, selamat menonton ya lur ya. Dan sehat-sehat semua kalian ya. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Lari pagi bikin badan sehat, tapi lari di pikiran Eneng bikin hati abang sehat. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalor film yang terinspirasi dari kisah nyata bergenre thriller drama. Film ini berjudul Skincare tahun 2024. Mengisahkan tentang seorang pebisnis skincare ternama yang tiba-tiba reputasi bisnisnya berusaha dihancurkan oleh seseorang setelah muncul pesaing skincare baru di seberang klinik miliknya. Seperti apakah kengerian film satu ini? Langsung aja kita ke requestan curhat terkutuk dari dulurku ya. Ini bebas lur, kalian mau request apa? Salam boleh, pertanyaan boleh, tebak-tebakan boleh, minta-minta saran boleh, kirim-kirim pesan boleh. Nah ini curhat juga boleh lur. Bang, kemarin uangku hilang 30.000 dan tetangga gue beli Pajero. Bukannya curiga atau apa, tapi kok bisa pas ya? Kok bisa Anda curhat seperti ini juga ya? Kalau uang Anda 30.000 pound sterling gitu baru boleh curiga. Blok. Monggo skecakan. Hope Goldman adalah seorang pebisnis klinik perawatan kulit atau klinik skincare ternama di Hollywood, Los Angeles, yang bahkan jadi langganan para selebriti, dan dia selalu ditemani oleh asistennya bernama Marin. Hari itu Hope diundang ke acara talk show besar dengan salah satu pembawa acaranya yaitu Brad untuk ditanya-tanya seputar bisnisnya, juga peluncuran produk skincare pertamanya. Hope pun menjelaskan bahwa produk-produknya dibuat di Italia dengan mutu paling baik, yang mana peluncuran resminya 2 minggu lagi. Dan inilah skincare. Do you make all of this in Italy? Yes, I do. Lefties, where get them because I know. Well, our official launch is still everything I learned, 20-year career in this biz, bottled it. Hari itu setelah merawat kulit pelanggan di klinik miliknya HGS atau Hope Goldman Skincare, Hope melihat ada suatu bisnis yang baru buka tepat di seberang kliniknya. Sebagai tetangga yang baik, Hope silaturahmi dong ya kan, dan berniat memberikan satu produk skincare terbarunya untuk ucapan selamat datang. Bisnis itu bernama Shimmer, yang ternyata adalah bisnis klinik dan produk skincare juga milik seorang pria bernama Angel. Setelah memberikan bingkisan produknya, Angel pun berharap agar Hope tidak menganggapnya sebagai saingan, juga meminta Hope memindahkan mobilnya karena parkir di area klinik Shimmer. Jelas Hope pun agak jengkel mendengarnya, dan bingkisan itu pun dia ambil kembali. Setelah itu Hope pun protes ke pemilik ruko-ruko di sana yaitu Jeff, karena telah menyewakan ruko di seberangnya dengan jenis bisnis yang sama. Padahal mereka sudah saling kenal selama 15 tahun. Apalagi Hope juga baru mengalami masalah karena investor yang mendanai untuk peluncuran produknya nanti tiba-tiba menghilang, dan dia sedang kesulitan keuangan. Sampai sekarang Hope kesulitan membayar perpanjang sewa tahunan ruko. Namun Jeff mengatakan jika dia akan menyewakan ke siapapun yang bisa membayar tepat waktu, dan Jeff juga butuh uang. Hope pun tetap kekeh meminta Jeff mengusir Angel dari sana, dan bingkisan tadi juga diberikan kepada Jeff. Lalu saat kembali ke klinik HGS, pelanggan tetap di sana yaitu Bu Colin sudah datang sesuai janji. Dan saat itu dia membawa gebetan barunya yaitu seorang berondong bernama Jordan. I lease to whoever can pay the rent on time, Hope. Okay, 15 years, Jeff. Have I not been a good tenant? All right, you gotta kick this Angel guy out, all right? You must be the miracle worker of Hollywood. Hope. Setelah merawat kulit Bu Colin, malam itu Hope pun bersantai ngopi-ngopi saset ABC di Warmindo cabang Hollywood. Tanpa sengaja dia melihat artikel tentang Angel dan produk Shimmernya di majalah yang disebut-sebut akan menjadi merek besar di Hollywood. Tak lama kemudian datanglah aktris bernama Jessica sekaligus pelanggan dari klinik Hope, dan mereka pun sempat ngobrol sebentar karena lama tidak bertemu. Kebetulan Hope membawa produk pelembabnya dan langsung diberikan ke Jessica dengan harapan Jessica bisa memposting di sosmednya. Lalu Jessica sempat membahas tentang klinik perawatan kulit baru di sana, namun Hope tidak terlalu menggubrisnya. It's been too long. When you've been really busy. I'm back from filming, and no, that's not. I actually want. That's like this. Have a moisturizer. Just share it on Bookin, and I will see you soon. All right. So good to run into you. Saking kepikirannya dengan klinik saingan, Hope pun nyebat rokok kelobot di depan Warmindo dan dilala bertemu Jordan yang sedang ngopi di meja outdoor.
Mereka berdua pun akhirnya lanjut ngobrol-ngobrol di sebuah bar, dan Jordan mengatakan jika dia baru pindah ke LA beberapa tahun yang lalu. Jordan juga kagum dengan Hope karena sangat berambisi mengejar mimpinya dan kini dia sudah sukses. Hope mengatakan jika banyak tantangan yang harus dia hadapi sejak merintis bisnis di usia muda, seperti biaya yang semakin besar, tuntutan customer, sampai cerai dengan suaminya. Jordan juga menceritakan mimpinya sebagai fotografer profesional dan selama ini dia mencari pengalaman dengan menjadi asisten fotografer di berbagai pemotretan tanpa dibayar sedikit pun. Bahkan Jordan pernah menjadi asisten fotografer di acara klinik Hope beberapa tahun lalu dan sosok Hope sangat menginspirasinya. Namun sekarang Jordan sudah beralih profesi menjadi motivator profesional sekaligus nyambi menjadi pelatih bela diri dan spiritualitas sampai memiliki perusahaan sendiri. Sebelum pergi dari sana, Jordan pun memberikan kartu namanya karena dia bisa membantu bisnis Hope lebih berkembang lagi dengan program yang dimiliki oleh perusahaannya. Some of it is spiritual, but I can teach people self, giving them life guidance, the 7 phases of wellness. Shut up. Everyone is nice, and they're living their dreams, and they're really doing it. Who knows? Maybe I can help you. Sepulangnya ke rumah, Hope mendapat kiriman video yang memperlihatkan dirinya yang berada di klinik tadi pagi. Dan itu artinya ada seseorang yang telah mengintai. Tak lama kemudian nomor tak dikenal pun menelpon. Namun tidak ada yang berbicara dan hanya terdengar suara nafasnya saja. Lalu keesokan paginya saat OTW ke klinik, Colin menelpon Hope untuk memberitahu tentang kiriman email aneh dari emailnya Hope. Betapa terkejutnya Hope ketika mengecek emailnya yang telah mengirim pesan ke hampir 5.000 email pelanggan dan teman-temannya yang isinya kurang lebih kayak begini lur. Bahwa Hope merasa kesepian dan sangat haus dengan peraslolean, juga meminta bantuan uang karena terlilit hutang dan bisnisnya terancam. Dalam kepanikan dan kebingungan, tanpa sengaja Hope menabrak Angel yang membuatnya semakin emosi. Friends, for so long I felt an emptiness inside me. Jesus Christ! I desperately want someone to my brains out. Help! I am badly in debt, potentially losing. My body is turning to ash. Time is running out. When I wake, yeah, against you. Hope pun memberitahu asistennya Marin jika emailnya pasti dihack oleh seseorang. Dampaknya apa lur? Beberapa pelanggan klinik HGS membatalkan perawatannya hari itu. Dan Hope pun segera memerintahkan Marin untuk meng-email juga menelpon seluruh klien untuk menjelaskan situasi yang terjadi bahwa email Hope telah dihack. Khususnya menghubungi Margaret terlebih dahulu, yaitu aktris ternama di Hollywood dan juga pelanggan tetap di HGS. Kebetulan hari itu video talk show dengan Hope akan ditayangkan, tapi jelas pihak talk show yang mengetahui tentang email tersebut memutuskan untuk mengganti tayangannya. Tak diduga-duga talk show yang ditampilkan hari itu adalah saat berbincang-bincang dengan saingan Hope yang tak lain tak bukan adalah Angel dengan brand Shimmer-nya. Dia menggabungkan skincare dengan teknologi mikrogravitasi milik NASA yang dicap mampu membalikan efek penuaan. Dan Angel yakin Shimmer adalah skincare masa depan. This is going to be great. Are you gonna film me? Yes, are you Which can reverse the effects of aging. I cannot believe this is some bullshit. At this moment. Malam itu Hope meminta bantuan Jordan untuk mengantarkannya ke sebuah kafe bertemu dengan si pembawa acara Brad. Hope menjelaskan masalah yang terjadi sejak dia bertemu dengan Angel dan sepertinya semua itu sudah direncanakan. Brad pun hanya bisa ikut berduka atas masalah Hope dan memintanya untuk berhati-hati karena banyak orang gila di internet. Lalu saat diantar pulang, Brad akan mengusahakan segmen talk show Hope bisa tayang minggu depan. Dan tiba-tiba dia langsung mencium Hope dong. Plok. Tentunya Hope tidak bisa menolak lur karena khawatir talk show-nya bisa-bisa dibatalkan tayang. Namun Hope yang tahu ternyata Brad tak lebih dari pria brengkes. Diam-diam merekam perbincangan mereka. Dan bener aja, Brad yang terpesona kecantikan Hope terus menggodanya. Bahkan berjanji memastikan talk show Hope segera ditayangkan. Asalkan Hope mau, maaf ya lur ya, menghisap terong Belandanya. Hope pun berpura-pura tidak sengaja menekan tombol rekam suara di HP-nya. Dan dia pun langsung masuk ke rumahnya. He's just been calling me. I'll just miss like so many of her calls. I'll get your segment. You give me delete that, obviously. Obviously. Yeah, I deleted it. Thank you. You're a good friend.
Keesokan harinya di klinik, Hope melihat Jessica yang baru turun dari mobil. Padahal saat itu dia tidak ada janji untuk perawatan di kliniknya. Hope yang curiga pun akhirnya membuntuti Jessica dan sesuai dugaannya, Jessica datang ke klinik milik Angel. Merasa dihianati nggak pakai lama, Hope pun langsung masuk ke klinik Angel dan melabrak Jessica. Angel pun terpaksa mengusir Hope dari sana karena dia tidak berhak bersikap seperti itu. Have I been helping you? Look, it's nothing personal. I would appreciate it if you don't. More clients? Yes, as you can You proud of your... Good luck with your cystic acne! Malam harinya saat akan pulang, Hope terkejut melihat semua ban mobilnya bocor dan sudah ada palang parkir mobil khusus Shimmer di sana. Hope pun melapor ke 911 jika ada seseorang yang telah membocorkan ban mobilnya. Setelah itu dia membawa mobilnya ke bengkel milik kenalannya yaitu Armen untuk mengganti semua ban. Juga menunjukkan banyak SMS dari pria-pria brengkes yang mengajaknya berasal lole gara-gara email tersebut. Armen yang menganggap ada orang jahat berniat buruk kepada Hope menyarankannya untuk membuat daftar orang-orang yang mungkin ingin menyakitinya dan membeli pistol bila diperlukan. Armen juga siap pasang badan lur jika Hope butuh bantuannya karena dulu dia sering menghadapi orang-orang kriminal. Sebenarnya Armen ini naksir berat sama Hope, bahkan dia mau menampung semua produk-produk skincare Hope di bengkelnya agar bisa tetap aman. You would make a list of mine one by one. Who I want to hurt you, right? Be safe, Hope. Thank you. I only charge you for the time. You want a gun? It's okay. I'll teach you how to shoot it. Think about getting a gun. Product safe and sound in the back. Just hang out sometimes. If you're in trouble, you can call me. I have guys in my town. Sesuai saran dari Armen, Hope pun lihat-lihat senjata di toko dan disarankan membeli sebuah pistol yang cukup mahal yaitu $579 atau 8,9 jutaan rupiah. Tapi karena banyak syarat seperti uji keamanan senjata dan cek latar belakang pembeli yang memakan waktu 10 hari, Hope pun memutuskan beli semprotan merica saja. Esok harinya Hope merawat aktris Margaret dan demi memperbaiki reputasinya kembali, perawatan wajah kali itu digratiskan dan berharap Margaret bisa memposting hasil perawatannya ke sosmed. Sementara itu, seorang preman dengan perangai mengerikan datang ke klinik untuk meminta berasal lole dengan Hope karena sudah melihat iklan yang tersebar di internet. Jelas dong Marin bingung dengan maksudnya, apalagi mas-mas ini mulai emosi karena merasa tidak dilayani dengan baik. Hope yang mendengar teriakan itu pun langsung mengusir pria itu dari sana. Dan untungnya Jordan yang hari itu diminta Hope ke klinik untuk melihat sampel skincare datang di saat yang tepat lalu segera mengusir pria tersebut. What's your name? I'd rather not say. I just said that I Sorry, I think... What is up with this cock? Do you understand me? Hope pun memanggil polisi untuk menyelidiki kasus tersebut yang datang bersama detektif bernama Emerson. Karena ternyata ada iklan di Google seolah-olah Hope sedang jual diri lur dengan foto-foto wanita yang wajahnya diganti dengan wajah Hope pakai AI. Emerson pun menganggap mungkin itu cuma ulah iseng, namun dia akan tetap menyelidiki siapakah yang membuat iklan tersebut. Lalu ketika polisi sudah pergi, Hope melihat Angel yang sedang melirik ke arah kliniknya. Untuk menenangkan diri di hari itu klinik HGS pun ditutup dan Hope silaturahmi ke rumah Jordan. Karena Hope bertanya apakah ada saran untuk perkembangan bisnisnya, Jordan pun mengatakan jika produk skincare-nya sudah sempurna dan kisah hidup Hope juga sudah sangat menginspirasi. Maka dari itu cara untuk melawan kebohongan-kebohongan berita yang ada di internet adalah dengan mengadakan pesta peluncuran produk di kliniknya. Jordan bisa mengundang teman-teman modelnya, Hope akan mengundang pelanggan-pelanggan VIP-nya, dan pesta tersebut pasti akan menjadi sorotan media maupun publik. Setelah itu mereka pun lanjut ngobrol ngalor ngidul, skincarean bareng, ketawa ketiwi, sampai akhirnya Hope yang terbawa suasana pun mencium Jordan dan lanjut berasal lole. Throw a launch party at your new product line. You're fucking right. Wow. Oh yeah, do you see that? Like just a little bit? Yeah, sure. Yeah.
Besoknya Hope bertemu dengan Margaret untuk meminta maaf soal insiden mas-mas preman kemarin di kliniknya dan mengundangnya ke peluncuran online secara eksklusif. Juga izin menggunakan platform situs milik Margaret yang memiliki banyak pengikut. Akan tetapi Margaret langsung menolak karena platform miliknya sudah di-booking sampai beberapa bulan ke depan. Margaret pun izin pamit dulu karena harus meeting, dan saat itu Hope sempat melihat bapak-bapak berbaju kuning yang melirik ke arahnya. Karena Jeff masih terus menagih uang sewa ruko, Hope yang tidak punya uang pun rela menjual beberapa baju miliknya dan mendapatkan uang $1.750. Itu pun jelas masih belum cukup. Namun di toko itu dia kembali melihat bapak-bapak baju kuning, bahkan sampai mengikutinya. 1950, but that's like the best I can. That's good, I'll take it. Situasi pun berubah 180 derajat lur. Klinik Hope makin sepi, sedangkan klinik Angel makin ruame. Bahkan pelanggan tetap di klinik Hope sudah pindah ke klinik Angel, seperti Colin dan juga Margaret. Hope pun semakin murka melihat Angel tertawa bahagia, dan dia yakin Angel lah dalang yang berusaha menjatuhkan reputasinya. Hope berusaha menjelaskan ke Jeff bahwa Angel telah melecehkannya, menyebar fitnah di internet, bahkan menyuruh orang untuk membuntutinya. Namun Jeff tidak bisa mengusir Angel begitu saja karena Hope tidak memiliki bukti kuat atas tuduhannya, dan Jeff kembali menagih uang sewa Hope yang masih belum dibayar-bayar. Unless you can prove person is willfully, I'm not sure that we... So, That's my client, Jeff! She's my client! more about why you told me a week rent on Monday or Tuesday. You won't be happy till I'm dead! Malam itu Hope membuntuti Angel agar mengetahui di manakah rumahnya berada. Hope semakin curiga melihat lampu kelap-kelip dari rumah Angel. Padahal saat itu dia lagi karaokean biasa lur. Gak pakai lama, Hope langsung menelpon Jordan dan memberitahu perilaku Angel yang mencurigakan di rumahnya. Di lain sisi, Jordan yang sedang berolahraga di kamar kosnya didatangi oleh mas-mas preman bersama temannya. Dan ya, ternyata dia dibayar oleh Jordan untuk membuat kerusuhan di klinik Hope. Jadi bisa kita simpulkan lur bahwa Jordan lah yang sengaja ingin menghancurkan reputasi Hope demi keuntungannya. Di mana Jordan berharap bisa memanipulasi situasi agar bisnis skincare Hope jadi goyang, dan akhirnya Hope memakai program-program sukses milik Jordan lur. Tapi yang gak ekstrim gini juga dong caranya. Klik. Selanjutnya Hope meminta bertemu dengan Jordan untuk membahas Angel yang harus segera disingkirkan karena polisi tidak berbuat apa-apa. Jordan pun menenangkan Hope dan dia akan berbicara dengan Angel untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akan tetapi begitu masuk ke klinik Angel, Jordan yang melihat banyaknya klien di sana, majalah yang membahas tentang Angel, dan juga sibuknya Angel yang syuting di acara TV sana-sini, akhirnya mengurungkan niat untuk memaki-maki Angel dan malah memperkenalkan dirinya sebagai motivator yang bisa membantu mengembangkan bisnis Angel dengan program-programnya. Namun Angel menolak tawaran itu karena dia tidak mengenal Jordan dan bisa mengembangkan bisnisnya sendiri. Which show is that? The one that's shooting here. Yeah, the ones in New York. I wanted to discuss a potential partnership to your VIP client. Man, you are blowing up. I don't need any help. I'm a life coach. Yeah, I don't care. Setelah itu Jordan menelpon Hope dan berbohong jika dia sudah memastikan Angel tidak akan mengganggunya lagi, yang mana itu membuat Hope begitu lega. Namun di malam harinya saat Hope selesai adus dan skincarean, dia melihat seorang pria menyelinap masuk ke rumahnya dan langsung kabur begitu Hope menyerang dengan semprotan merica. Setelah itu Hope pun marah-marah ke Jordan karena masih ada orang suruhan Angel yang masuk ke rumahnya. Padahal Jordan sudah bilang jika masalahnya sudah beres. Saking marahnya, Hope melarang Jordan menemuinya lagi dan dia akan menangani masalahnya sendirian. What do you... Hope, slow down. Stay the f of it. I'm gonna handle it myself. Hope akhirnya menemui Armen dan memberitahu apa saja yang telah dilakukan Angel kepadanya. Armen pun berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut dan Angel tidak akan mengganggunya lagi. Namun Hope meminta Armen agar jangan sampai melukai Angel.
Esok harinya di klinik, Jordan masih terus menelpon tapi Hope tidak mengangkatnya. Bahkan Jordan sampai mengirimkan figura bergambar Hope sebagai permintaan maaf. Setelah itu detektif Emerson kembali datang dan menunjukkan siapakah yang membeledoskan ban mobil Hope dari CCTV di dekat sana. Terlihat jelas bahwa pelakunya adalah Jordan dan Hope pun sangat terkejut mengetahui pria yang dia taksir ternyata berusaha menyabotase bisnisnya. This is footage from What security camera? Right up there. there. Thank you again. Yeah, I'm sorry. I'm just so busy. So Berkali-kali Hope berusaha menghubungi Armen agar tidak datang ke rumah Angel karena dia bukanlah pelakunya. Namun tidak kunjung diangkat karena ternyata Armen sudah sampai di sana dan begitu pintu dibuka, Armen pun langsung memukuli Angel. Angel pun berusaha melawan dengan mengeprukkan botol ke endas Armen dan pergelutan pun terjadi. Tak lama setelah itu, Hope datang ke rumah Angel yang pintunya masih dalam kondisi terbuka. Dan betapa terkejutnya Hope melihat Angel yang sudah terkapar dengan banyak darah di wajahnya. Sementara itu Armen yang OTW balik ke bengkel tidak bisa fokus menyetir karena luka keprukan di kepalanya. Dan karena situasi semakin kacau, Armen diketahui tewas kecelakaan. Angel terluka karena serangan Armen. Beberapa polisi ada di depan klinik Angel dan Hope sudah tahu pelaku sebenarnya adalah Jordan. Hari itu Hope meminta Jordan datang ke kliniknya dengan alasan ingin membicarakan suatu hal yang penting. Akan tetapi brengkesnya Jordan yang merasa dirinya semakin terpojok malah lapor ke kepolisian bahwa Hope Goldman telah mengincar dan menguntit tetangga sekaligus saingan bisnisnya, yaitu Angel. Tak lama kemudian polisi pun datang ke klinik Hope untuk memberitahu jika tetangganya Angel telah diserang semalam dan kini dalam kondisi kritis di rumah sakit. Namun Hope hanya merespon jika dia ikut berduka atas insiden tersebut dan mengenal Angel sebagai pria yang baik hati. Setelah polisi pergi dari sana, Hope mengatakan ke Marin jika yang menyebabkan semua kekacauan itu adalah Jordan. Untungnya Marin mengetahui di manakah tempat tinggal Jordan dan Hope pun segera OTW ke sana. Angel Vergara was attacked last night, but in critical condition. thank you. We'll be in touch. Okay. All his fault. I know where he lives. Where does he live? Begitu sampai di kos-kosan Jordan, Hope langsung melabraknya dan mengutuk perbuatannya yang telah menyabotase, manipulatif hingga menyebabkan banyak kekacauan. Saking emosinya, Hope sampai menyerang dengan semprotan merica hingga memukul Jordan dengan tongkat baseball. Di hari peluncuran produk perdananya, ironisnya Hope justru ditangkap oleh polisi karena diduga menyewa pembunuh bayaran untuk menyingkirkan pesaingnya. Namun Hope yang mengetahui hal itu akan terjadi memilih untuk berdandan juga mengenakan pakaian glamor karena Hope ingin tetap menjadi sorotan publik meski namanya dikaitkan dengan skandal. Hope juga memberitahu polisi jika selama ini Jordanlah yang selalu menguntitnya dan berusaha mengacaukan bisnis skincare-nya. And they're worth super nice, you know? Esok harinya Jordan juga ditangkap karena terbukti telah mencemarkan nama baik Hope, juga berusaha menyabotase bisnisnya. Sementara Angel yang sudah pulih kembali melanjutkan bisnis skincare-nya dan menolak diwawancarai oleh wartawan yang terus berdatangan. Di lain sisi kita diperlihatkan Brad bertemu dengan bapak-bapak yang menyelinap ke rumah Hope di malam itu lur. Ternyata bapak-bapak tersebut bukanlah orang suruhan Jordan, melainkan orang suruhan Brad untuk memastikan rekaman percakapan di mobil sudah terhapus. Talk show yang ditayangkan hari itu membahas tentang kasus kontroversial Hope yang dijuluki oleh publik sebagai pembunuh perawatan kulit. Dan akhirnya produser pun menayangkan rekaman talk show bersama Hope. You got the wrong dude, that's crazy. My face. Help me out. Why did anybody try to hurt you? She deleted it. Thank you. Hired a hitman to take out her rival. Taking control of your life.
Buyar, film ini terinspirasi dari kisah nyata ya lur ya. Meski nggak semua kejadiannya plek ketiplek sama, yaitu kisah dari pebisnis skincare bernama Dawn DeLuise yang merasa tersaingi dengan bisnis skincare tetangga seberangnya yaitu Gabriel Suarez. Bisa kalian cari tahu sendirilah ini gimana kasus lengkapnya lur. Jadi pesan moralnya apa? Mau kalian karyawan kayak pebisnis kayak freelancer atau apapun lah lur, nggak usah nyikut-nyikut pesaing, nggak usah carmuk-carmuk ke atas pakai cara yang nggak sehat, nggak usah ngerebut-ngerebut calon klien teman sekantor, dan masih nggak usah banyak yang lainnya. Kalau kalian kerja nggak jujur, nggak ikhlas, nggak amanah, dan nggak adil lur, pasti nggak bakal lama lah karir kalian. Mampuslah kalian. Assalamualaikum.